Deskripsi teknis kode masalah OBD2, sirkuit kontrol injektor berkat udara tinggi apa artinya? Kode masalah diagnostik (DTC) ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 yang memiliki injektor bahan bakar berbantuan udara. Merek kendaraan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Subaru, Jaguar, Chevy, Dodge, VW, Toyota, Honda, Dell, tetapi sebagian besar hanya muncul pada kendaraan Subaru dan Jaguar. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek, model, mesin. Injektor yang dibantu udara mirip dengan injektor bahan bakar normal. Sama seperti namanya, ia menggunakan udara untuk membantu dalam atomisasi bahan bakar yang disuntikkan, disemprotkan. Dalam kebanyakan kasus, injektor khusus ini digunakan untuk membantu memulai dengan dingin. Ketika mesin Anda dingin, itu membutuhkan campuran udara, bahan bakar yang lebih kaya, lebih banyak bahan bakar untuk memulai. Atomisasi yang terjadi ketika udara dimasukkan ke injektor normal diinginkan hanya karena membantu dalam semprotan yang lebih merata. Hal ini penting karena secara umum, sistem ini hanya menggunakan satu injektor yang dipasang pada throttle body atau intake dan semprotan bahan bakar terabomisasi didistribusikan antara silinder nomor XECM, modul control engine, menyinari lampu engine periksa dengan P0067 dan kode terkait ketika memantau kondisi di luar rentang tertentu dalam sirkuit air assisted injector. Secara umum ini adalah masalah listrik tetapi kadang-kadang kerusakan internal dalam injektor itu sendiri dapat menyebabkan kondisi ini. P0067 sirkuit kontrol suntik berbantuan udara kode tinggi diatur ketika ECM memantau satu atau lebih nilai listrik tinggi di dalam rangkaian. DTC kontrol injektor berbantuan udara ini terkait erat dengan P0065 dan P0066. Apa keparahan DTC ini? Saya akan mengatakan tingkat keparahan kode ini sedang hingga rendah. Alasannya, itu tidak akan mempengaruhi kinerja mesin secara keseluruhan pada suhu operasi normal. Karena itu, perlu ditangani pada akhirnya karena mulai dingin yang konsisten dengan campuran yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan serius dalam jangka panjang. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode mesin P0067 mungkin termasuk, sulit untuk memulai ketika mesin dingin merokok, performa buruk ketika dingin, mesin salah tembak, miskin jarak tempuh bahan bakar. Apa sajakah penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat meliputi, kabel harness yang rusak atau rusak, kebocoran vakum di dalam injektor atau dalam selang, klem sekering, relay rusak, udara injeksi bahan bakar injektor rusak, masalah ECM, masalah pin, konektor, miss, korosi, panas berlebih, del. Apa sajakah langkah pemecahan masalah? Pastikan untuk memeriksa buletin layanan teknis (TSB) untuk kendaraan Anda. Mendapatkan akses ke perbaikan yang diketahui dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis alat setiap kali Anda bekerja dengan sistem kelistrikan. Beberapa alat dasar yang merupakan ide bagus untuk dimiliki adalah pembaca kode OBD, multimeter dasar, soket set, kunci ratchet dasar dan kunci Inggris dasar, set obeng dasar, handuk toko, battery cleaner, terminal manual, servis keselamatan. Tips: biarkan mesin dingin, roda kapur, pakai PPE, alat pelindung diri. Dasar langkah tanda pagar 1. Rujuk ke manual servis Anda untuk lokasi injektor pada merek dan model khusus Anda. Seringkali, Anda dapat menemukan injektor terpasang ke throttle body itu sendiri. Kadang-kadang jalur vakum, gasket di sekitar injektor bocor sehingga menyebabkannya berkinerja di luar kisaran yang diinginkan. Perhatikan di sini karena ini akan menjadi skenario kasus terbaik. Memperbaiki selang vakum, gasket umumnya tidak mahal dan mudah diperbaiki. Saat mesin menyala, dengarkan suara peluit abnormal di sekitar selang yang mengindikasikan kebocoran. Jika Anda tahu cara mengoperasikan pengukur vakum, Anda akan ingin memantau vakum di dalam sistem intake saat mesin sedang berjalan. Catat temuan Anda dan bandingkan dengan nilai spesifik yang Anda inginkan. Catatan: ganti selang vakum yang retak. Ini adalah masalah yang menunggu untuk terjadi dan jika Anda mengganti selang, Anda harus memeriksa sisanya untuk mencegah sakit kepala di masa depan. Langkah dasar tanda pagar 2. Uji injektor Anda. Nilai listrik yang diinginkan dalam injektor sangat bervariasi antara merek dan model, tetapi lihat manual servis Anda untuk spesifikasi. Kemungkinan besar ini akan melibatkan penggunaan multimeter Anda untuk mengukur resistansi antara pin listrik pada injektor. Catatan: selalu gunakan konektor timbal multimeter yang sesuai saat menguji pin konektor. Terlalu sering, teknisi membengkokkan pin ketika menguji komponen listrik yang menyebabkan masalah intermiten yang sulit didiagnosis. Hati-hati. Tip dasar tanda pagar 3. Temukan konektor listrik pada injektor, periksa adanya korosi atau cacat yang ada, perbaiki atau ganti seperlunya. Mengingat lokasi injektor, harness dapat dialihkan di sekitar beberapa daerah sempit di mana radang dapat terjadi.
Pastikan harnes dan kabel dalam kondisi baik dan diamankan dengan benar. Catatan, pastikan untuk melepaskan baterai sebelum melakukan perbaikan listrik. Langkah dasar tanda pagar 4 tes sirkuit injektor, Anda mungkin dapat melepaskan konektor pada injektor itu sendiri dan ujung lainnya di ECM. Jika ini mungkin dan mudah dalam kasus Anda mungkin ingin memastikan Anda mendapatkan kontinuitas dalam kabel di dalam rangkaian. Umumnya Anda akan menggunakan multimeter dan menguji resistansi dalam rangkaian tertentu. Tes lain yang bisa Anda lakukan adalah uji jatuh tegangan. Ini akan menentukan integritas kawat. Langkah dasar tanda pagar 5 bergantung pada kemampuan alat pindai Anda. Anda mungkin dapat memantau operasi injektor berbantuan udara saat kendaraan sedang berjalan. Jika Anda dapat memantau nilai aktual dan membandingkannya dengan nilai yang diinginkan, ini dapat membantu Anda menentukan apa yang terjadi.